Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Ngasik yang ke-17. Kita menunggu teman-teman yang lain untuk join dulu ya. Selamat malam, teman-teman. Sekarang masuk di Ngasik yang ke-17, Operasi Teologi. Nah, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Irene Yunike, mahasiswa S1 tahun angkatan 2016. Nah, teman-teman, tema ngasih kita pada hari ini adalah Spirit of Religiosity, Hospitality, or Hostility. Dengan narasumber Bapak Leonard Epafras yang mengampu mata kuliah Teologi Keramahan. Bersama kita undang Pak Leo untuk masuk ke dalam live. Sambil menunggu respons dari Pak Leo, saya mau ingatkan kembali bahwa profil mengenai Pak Leo sudah ada di highlight Instagram Teologi Dewa ini ya, teman-teman. Selamat malam, Pak Leo. Malam. Apa kabar? Banyak teman-teman yang menyapa nih, Pak. Iya. Bagaimana caranya saya supaya bisa lihat? Ada di manakah mereka? Tulisannya di scroll, Pak. Oh, ya udah. Katanya. Ya. Halo, Pak. Halo semuanya. Ada yang dari kelas Teologi Keramahan nggak nih? Soalnya wajib kalau mau lulus kelas nih. Wajib join ya, Ya, wajib join. Tapi kelasnya udah lewat sayang, jadi nggak bisa dipaksa. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Iren. Terima kasih sudah mengundang saya. Selamat malam, Pak. Kita mau ngapain nih sebenarnya? Tema kita pada malam hari ini, kita mau ngasik, Pak. Ngobrol asik ya. Okay. Jadi kita ngobrolnya asik-asik aja gitu, Pak. Seputar teologi. Temanya adalah Spirit of Religiosity, Hospitality, or Hostility. Sebelum kita lanjutkan, saya matiin kolom komen dulu ya, Pak. Ya. Supaya wajah Bapak terpampang nyata. Oke. Deg-degan jadinya. Jadi diskusi awalnya. Oh, kenapa nih Pak deg-degan? Iya nih, di wawancarai. Ya, silakan. Jadi diskusi awal pertanyaan dari hospitality dan hostility ini kan sebenarnya terutama di situasi pandemi ini ya Pak. Kita bisa lihat dengan jelas sikap-sikap yang mana sih yang menandakan terjadinya keramahan pada sesama kita dan mana yang tidak gitu. Karena kan keramahan sendiri menurut saya terkait erat dengan yang namanya kemanusiaan ya Pak. Jadi kalau di pandemi ini contoh praktisnya kita bisa lihat nih mana yang sikapnya manusiawi, mana yang enggak dengan apa ya, ada yang pakai masker, ada yang nggak peduli kayak gitu. Kalau meminjam istilahnya Pak Yowas itu istilahnya adalah the worst of humanity and the best of humanity gitu. Terlihat dari sikap-sikap manusia, mana sih yang paling memunculkan tingkat kemanusiaan yang tinggi, mana yang nggak peduli gitu sama sesamanya. Nah, pertanyaan awalnya adalah di era seperti ini nih Pak, bagaimana dua hal tersebut ditampakkan oleh agama, terutama berdasarkan penelitian yang juga telah dilakukan dalam kelas teologi keramahan nih Pak. Ya, terima kasih Iren. Jadi mungkin saya ceritain sedikit ya. Ini cukup jelas suaranya? Jelas. Okay. Jadi saya kira juga karena kenapa panitia sampai kepada isu ini juga karena kelas yang saya menjadi fasilitator ya, bukan dosen tapi cuma fasilitator aja, nemenin anak-anak mahasiswa S1 khususnya angkatan 2017 di Fakultas Teologi UKDW untuk belajar bersama, kita berproses bersama lah. Nah, kenapa keramahan ya, karena sebetulnya awal mulanya kan kelas ini muncul sebelum pandemi. Nah, ini asal muasalnya ya, sebelum saya sampai kepada jawaban atau komentar terhadap pertanyaannya Iren. Jadi kelasnya mulai bulan Februari, kita merencanakan untuk melakukan penelitian. Jadi kelas ini adalah kelas penelitian.
Bicara tentang teori, bicara tentang teologi sebagai dasar refleksi itu hanya dalam 4 kali pertemuan aja. Selebihnya kita mendesain penelitian, bagaimana membuat survei online dan sebagainya, teknik-teknik. Kemudian di lapangan selama 2-3 minggu ngumpulin data dan seterusnya. Tapi akhirnya karena ada pandemi, khususnya di bulan Maret pertengahan, WHO mengumumkan bahwa virus corona yang melanda epidemi di Cina, mulai dari Wuhan, itu sekarang melanda dunia, menjadi pandemi. Epidemi bergeser menjadi pandemi. Nah, akibatnya yang jelas adalah kelas menjadi online dan lalu ya sudah harus dikonversi. Tadinya mau meneliti industri keramahan, perhotelan, restoran, penerbangan dan sebagainya, turisme dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah untuk dibuat refleksi yang bagus, industri keramahan, lalu satunya adalah pelayanan sosial. Waktu itu kami berpikir untuk menangani, tapi berjumpa dengan beberapa sampling dari pelayanan sosial termasuk pelayanan terhadap kelompok disabilitas. Itu salah satu yang dipikirkan. Tapi karena pandemi berubah semuanya, lalu kita rubah menjadi penelitian keramahan di konteks pandemi. Jadi online, penelitiannya online, dan kita memecah menjadi 5 fokus, yaitu respon gereja terhadap pandemi di kalangan Kristen, mudik di tengah pandemi, pekerja yang tidak bisa WFH, pekerja yang melayani orang lain, jadi misalnya kayak customer service, polisi, satpam, dan seterusnya ya. Lalu keramahan terhadap ODP, orang yang dalam pengawasan. Nah, itu yang menjadi fokus, dipecah dalam 5 kelompok. Mudah-mudahan teman-temannya ada di sini semua nih. Ada siapa nih? Velo, ada Hans, Jeremy, Vio, and the gang, siapa lagi lah, Cherry dan sebagainya, Bang Malem. Nah itu sangat buat saya itu sangat ini. Nggak tahu teman-teman dari mahasiswa apakah punya perasaan yang sama. Kalau buat saya itu sangat memperkaya karena dari data yang mereka kumpulkan, dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi, tantangan selama penelitian itu membantu saya untuk mengerti persoalan keramahan dan ini lebih jauh. Ya kami pakai macam-macam wawancara, survei online, dan seterusnya, pengamatan medsos. Kira-kira ada 40 orang ya, sekitar 40 orang yang diwawancarain, lalu ada 275 hasil survei online, dan itu sangat menarik untuk membumikan dan memulai refleksi teologi keramahan itu dari pengalaman keseharian selama pandemi. Lalu, nah ini yang mau saya pamerin sebetulnya. Sebetulnya acara ini cuma mau pamer buku, nggak. Nah inilah buku yang akan kami hasilkan bersama-sama, ini kelihatan ya. Ya ini dia. Ya kelihatan. Ya judulnya Corona versus Conora, refleksi teologi keramahan dalam konteks pandemi. Ini adalah hasil, isinya adalah refleksi teman-teman semua yang di kelas. Mereka ada yang nulis puisi, ada yang bikin lagu keren-keren. Ada di YouTube-nya mereka, jadi nanti mesti dipromosikan. Ada yang tulis puisi, ada yang cerpen, ada yang essay, ada yang bikin meme, fotografi. Pokoknya keren lah. Ini saya merasa bangga sekali dengan kelas ini dan bangga sekali bisa menemani teman-teman mahasiswa untuk proses ini. Jadi itu tadi yang menjadi menjadi proses kita di dalam kelas. Nah, apa sih persoalannya? Itu dimulai sebetulnya dari gagasan hospitalitas ya. Saya belum menemukan hospitalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita bisa pakailah hospitality atau keramahan ya. Itu kan berasal dari akar katanya dari untuk bahasa Indo-Eropa. Indo-Eropa itu berarti Latin, Yunani, Inggris, Jerman dan seterusnya. Itu dari bahasa Latin, akar katanya hospes dan hospice ya. Dalam berbagai konteks itu dipakai 2 kata itu yang artinya menarik sekali karena sangat ambigu. Artinya itu tuan rumah, host. Jadi kenapa dalam bahasa Inggris ada istilahnya host ya, tuan rumah. Tapi juga berarti tamu dan orang asing. Nah, masih belum keren itu, masih biasa aja ya. Yang kerennya adalah itu jadi akar kata juga untuk hostilitas ya. Permusuhan. Ya. Jadi itu sesuatu yang menarik dan rupanya rupanya memang
mencerminkan bagaimana sikap manusia terhadap sesamanya. Tadi Iren bicara tentang kemanusiaan, humanity gitu ya. Nah, bahwa keramahan itu bisa gampang sekali terpleset menjadi permusuhan, atau dalam sebuah ungkapan yang ramah, retorika ramah, di balik itu sebetulnya ada permusuhan. Nah, itu yang coba kita tes, kita cari tahu dari dari pengalaman di lapangan gitu ya. Nah, jadi apa sih sebetulnya keramahan, dan kalau pertanyaan tadi bagaimana sebetulnya ditampakkan dalam agama, dan penelitian kami ini menunjukkan apa gitu ya. Secara normatif kan keramahan itu tidak lepas dari asumsi seseorang terhadap orang lain, terhadap sesama, tetapi sesama yang spesifik, yaitu tamu dan orang asing. Jadi kalau nggak berjumpa, nggak ada momentum keramahan. Dia baru menjadi momentum keramahan kalau ada seseorang, saya ketemu Iren dan saya belum kenal, sebagai tamu, atau Iren sebagai orang asing. Itu baru ada momentum keramahan. Atau sekalipun saya kenal sama Iren, momentum keramahan itu masih bisa terjadi jika ada sikap yang ternyata saya baru tahu Iren begitu. Saya juga nggak nyangka loh sebetulnya kalau Iren seperti itu. Jadi berjalan terus ya Pak? Iya. Jadi kadang-kadang mengapa sering dalam banyak peristiwa, entah dalam novel, direfleksikan dalam novel maupun dalam kisah nyata, saya kok nggak kenal sama dia ya, padahal kami sudah bersama-sama selama 20 tahun. Misalnya suami istri gitu ya. Itu bisa menjadi orang asing. Nah, disitulah momentum keramahan, atau sebaliknya, kepleset kepada permusuhan. Jadi keramahan, satu, dia menyangkut sikap kita terhadap sesama, atau ya dalam hal ini adalah tamu atau orang asing. Yang kedua, sebetulnya juga menyangkut diri kita sendiri. Bagaimana kita punya gambar diri, dan gambar diri itu dihubungkan dengan orang lain. Maksudnya itu begini, karena keramahan itu menuntut, menantang, bukan menuntut. Kita itu kan punya home of identity ya, rumah identitas, rumah jiwa kita, rumah rumah kalbu kita, dan seterusnya lah, apapun lah kita mau bilang. Yang begitu berjumpa dengan orang lain itu menjadi rawan. Saya mau nggak berbagi sama dia, mau nggak menyediakan ruang di batin saya, di kalbu saya untuk orang lain. Nah, disitulah keramahan bisa kepleset menjadi permusuhan. Nah, itu normatifnya seperti itu. Nah, kami di kelas itu menggunakan, ada 2 buku yang menjadi ini. Ups, aduh sorry. Ini terekam langsung ya? Ini siaran langsung ya? Terekam langsung, Pak. Malu-maluin ya. Nah, ini bukunya nih, Anatheisme dari Richard Kearney. Ini buku 1. Lalu buku lainnya adalah ada 2 buku. Satunya lagi nggak ketemu. Nggak ketemu. Satunya lagi The Prophets dari Joshua Heschel ya. Ya, kira-kira itu. Nah, itu yang menjadi bahan refleksi kami, dan mau kembali ke pertanyaannya Iren tentang bagaimana 2 hal itu bisa ditampakkan dalam agama. Jadi tadi perumahan, bahwa relasi dengan sesama itu memberi kemungkinan bahwa kita bertemu dengan orang asing itu akan rawan sekali, ada taruhannya. Dan di Richard Kearney itu contohnya adalah Abraham atau Ibrahim dalam tradisi Islam ya. Bahwa Abraham dalam Kejadian pasal 18 itu, dia sedang duduk enak-enak lagi main Instagram gitu di bawah pohon terbantin sambil TikTok ya, gantian TikTok, Instagram sambil ngopi sambil ngupi sama sekalian ngupil gitu. Terus tiba-tiba muncul di horizon kok ada 3 orang yang dia tidak kenal. Dalam konteks di zaman Abraham sebagai orang yang nomadik ya, hidup berpindah-pindah dan tinggal di tenda, itu adalah situasi sangat rawan, karena 3 orang ini siapa? Dia bisa menjadi musuh, dan dia tidak punya pertahanan. Si Abrahamnya harus melindungi anak, istri, anak, gundik, dan seluruh ininya. Dia adalah pemimpin dari sebuah klan gitu ya. Jadi dalam kondisi yang sangat rawan. Tapi di kitab suci Kristen diceritakan bahwa
dia menyambut ketiga orang itu dengan luar biasa, disuruh masak dan sebagainya. Nah, itu adalah momentum keramahan. Tapi juga Kearney bilang menunjukkan hanya selisih 3 pasal 21, juga diceritakan bagaimana orang yang sama, sosok yang sama mengusir kundiknya ya, atas suruhan suruhan Sarah, lalu atas izin juga dari Tuhan bahwa dia ini, dan dilakukan. Karena kedua orang ini diceritakan kan mau mati. Jadi disitulah Kearney lalu berusaha merumuskan. Saya kira pertama mungkin itu dulu deh, penjelasan awal. Silahkan Iren kalau ada ini, atau mungkin kita mulai buka-buka pertanyaan. Ini masih awal banget untuk sekedar memicu. Iya. Jadi kalau saya rangkum begitu, hospitality itu bisa juga memiliki makna yang sama juga dengan hostility gitu ya Pak, akar katanya dari host. Tipis betul. Ya. Dan momentumnya terjadi ketika bertemu dengan seseorang, baik itu perjumpaan pertama maupun perjumpaan yang berlangsung terus-menerus ya. Dan kategorinya, jadi orang itu bisa berjumpa terus-menerus, tapi mungkin orang asing terus gitu. Apalagi zaman sekarang ya, kita menghabiskan banyak sekali waktu dengan HP kita, smartphone kita, gawai kita, jadi itu bisa jadi orang asing tinggal di tempat yang sama tapi feeling lonely ya. Ada buku itu judulnya Lonely in the Crowd. Orang merasa kesepian justru di tengah keramaian. Nah, itu contoh bagaimana keterasingan itu sebetulnya bukan sekedar orang belum pernah ketemu atau baru ketemu pertama kali. Nggak selalu begitu. Ya, itu mengapa poin ini penting. Dan itu yang kami coba uji, ngetes di lapangan. Apa yang terjadi sih sebetulnya di lapangan. Kira-kira begitu. Oke. Mau dilanjut? Berarti Pak, kalau pertanyaan awal tadi, bagaimana dalam pandemi ini ternyata dua paradoks tentang paradoks keramahan ini ternyata terjadi gitu, gimana Pak? Ketika situasi pandemi ini. Ya, mungkin paling bagus saya tunjukkan hasil ininya ya, hasil penelitiannya. Nah, mungkin itu setelah ini, karena nanti saya akan kembali lagi ke Kearney dan akan saya akhiri dengan Heschel, bagaimana kita harus merespon. Nah, hasil penelitian di lapangan dari teman-teman ini sudah pada ngumpul belum teman-temannya? Saya nggak bisa lihat orang-orangnya soalnya. Oke, saya bisa lihat nih, ada Jati, ada Grace, ada Matias, ini semua teman-teman Maca. Ayo masuk semua, ya, ketahuan semua nih. Ya, ini saya lagi presensi ini. Ya, dan seterusnya lah teman-teman lain ini. Ada teman-teman dari teman-teman kita dulu berproses bersama ya, ada Sam dan sebagainya, ada Maria. Ya, penelitian menunjukkan menarik bahwa beberapa hal itu ternyata, kalau tadi Iren memulai dengan pertanyaannya atau statement dari Pak Yoas tentang the worst of humanity and the best of humanity, the worst and the best. Di lapangan keramahan itu ditunjukkan di antara keduanya. Yang the best banget itu kayaknya ya momentum sekali pada kasus tertentu. Yang the worst sekali ya juga pada momen tertentu. Yang terbesar adalah di tengah-tengah sebetulnya. Jadi sebetulnya dari penelitian itu ada semacam inilah, ada ya kita cukup boleh optimis bahwa orang Indonesia masih kuat solidaritas sosialnya secara umum. Kita nanti menemukan dalam kasus-kasus itu macam-macam. Dan dampak pandemi itu sangat beragam. Ada yang bilang buruk dan baik. Kan ada salah satu pertanyaan survei, bagi Anda gimana pandemi itu? Buruk sekali, sangat buruk, bisa baik, dan baik. Sedikit yang bilang baik, tapi sebagian besar, 50% mengatakan pandemi itu baik dan buruk. Buruk karena tidak bisa komunikasi, ada yang kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Tapi baiknya mereka punya waktu lebih banyak di rumah, ada yang mendapat kesempatan untuk beribadah lebih khusyuk, punya kreativitas baru, ada peluang-peluang baru, dan seterusnya. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa penelitian kami menunjukkan solidaritas sosial orang Indonesia masih baik.
Dan itu teman saya yang orang asing pun juga mengatakan hal yang sama. Ada banyak hal yang tidak terjadi di negara lain, tapi terjadi di Indonesia. Orang tiba-tiba punya inisiatif-inisiatif yang luar biasa, justru karena pemerintah lemah. Ini menarik. Kalau pemerintah kuat, inisiatif kayak gitu mungkin nggak jalan gitu ya. Tapi karena pemerintah lemah, maka banyak sekali inisiatif-inisiatif baru. Ya contohnya yang saya baru tahu, dan itu adalah misalnya mahasiswa di Jogja itu nego dengan penyedia jasa internet supaya menekan harga jasa internet supaya bisa anak-anak di kalangan yang serba terbatas ya, orang-orang keluarga-keluarga yang ekonominya lemah, anak-anaknya tetap bisa sekolah jarak jauh. Nah itu salah satu contoh. Itu kan nggak kepikiran ya, kita selama ini selalu memikirkan corporate ya sudah, kita jalan sendirilah, kita cari jalan. Tapi ini enggak, dia berusaha menggugah corporate untuk ikut membantu di dunia sosial. Nah itu kemudian, tetapi juga bahwa hospitality dan hostility itu ternyata berjalan bersama. Itu yang tadi saya bilang, bahwa bisa saja retorikanya ramah, tapi sebetulnya di balik itu ada hostility. Iya. Ya. Contoh yang paling mudah adalah regulasi. Regulasi itu kalau tidak transparan, itu sebetulnya hostility. Karena memang bermaksud untuk melindungi sesama, dalam hal ini warga, tetapi karena tidak transparan, tidak jelas, dan penegakannya sangat keras, sangat mekanistik, maka dia justru tanpa sengaja menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Dan hampir semua regulasi tidak ramah terhadap kelompok disabilitas, penyandang disabilitas. Banyak yang tidak menyentuh isu-isu perempuan. Itu sebabnya di buku kami yang tadi saya tunjukkan covernya. Mudah-mudahan tolong doakan teman-teman ya semua supaya dalam minggu-minggu ini sudah bisa terbit, sudah ada, sudah layoutnya sudah disiapkan semua. Itu ada satu sumbangan dari alumni UKDW juga, teologi UKDW, Mbak Lintang, yang membuat puisi khusus untuk perempuan. Karena kami tadi topik-topik penelitiannya belum menyentuh perempuan secara spesifik, hanya secara tidak langsung. Jadi itu bahwa ternyata banyak yang ini. Misalnya kayak larangan mudik, itu betul-betul bisa pedang bermata dua. Tujuannya baik, tetapi dalam implementasi kelihatan sekali permusuhan-permusuhan lama. Terus tiba-tiba orang mudik itu menjadi kayak orang sakit kusta gitu ya. Dijauhi, dimusuhin, dibilang kampungan dan sebagainya. Itu temuan dari teman-teman waktu diwawancara mereka ya. Terus memberatkan ya juga, tapi di sisi lain juga sistem yang sudah baik, sistem keramahan yang tadi saya bilang, industri keramahan itu jika dipupuk dengan baik, itu di era pandemi itu justru kelihatan bagusnya gitu. Customer service, beberapa teman itu mewawancarain customer service bank, mereka kelihatan bahwa bank yang memang ramah itu akan di era pandemi pun tidak berubah standar pelayanannya. Jadi kita juga melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi juga ada yang hostility, misalnya kayak nakes gitu ya, tenaga kesehatan. Iya, itu kan malah diusir. Tiba-tiba menjadi orang asing. Tadinya menjadi pahlawan, sekarang menjadi orang asing, dimusuhin, dan sekarang tidak dipedulikan. Ya, apresiasinya sangat rendah. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, ini mudah-mudahan menjawab. Silakan. Oke. Wah, diskusinya menarik, Pak. Bagaimana kalau kita libatkan teman-teman kita yang join? Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, silakan bertanya, teman-teman. Oh, Sim, aduh. Ini teman lama banget ini, dari Indramayu. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Jangan lupa love yang banyak. Love-nya lebih kurang banyak nih, kok sedikit banget sih love-nya. kasih love. Oh, gitu. Supaya Pak Leo senang. Iya, ini untuk menyenangkan hati. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mulai.
Kalau ya pertanyaan saya lanjut dengan diskusinya Kearney ya. Sambil menunggu lah, silakan. Saya kira kalau ada ini nggak apa-apa lah, wajah saya ketutupan. Oh sudah ada pertanyaan nih. Silakan. Saya nggak bisa baca di sini. Bagaimana pendapat Pak Leo terkait semua orang ini bisa dibuka nggak sih? Oh. Begini aja Pak. Bisa tolong. Cuman segini doang. Bagaimana? Iya, cuma segini aja. Pertanyaannya cuma segini. Semua orang itu bagaimana terus... pendapat Pak Leo terkait keramahan? Semua orang berlomba-lomba untuk berdonasi untuk kelompok rentan atau marginal. Ya, jadi itu yang melihat itu yang tadi saya sebut bahwa itu berjalan secara paradoks ya. Hospitalitas dan kok nggak enak sih istilahnya. Hospitalitas dan hostilitas itu paradoks ya. Betul bahwa dari sisi donasi itu jelas menunjukkan solidaritas sosial yang tinggi. Ya. Ini betul. Ini salah satu yang kita harus syukuri bahwa orang Indonesia, sebenarnya tidak hanya orang Indonesia ini di mana-mana, gejala umum. Orang Indonesia itu sangat mudah digerakkan ini. Tapi ada dua hal yang mengapa penting melihat itu juga dalam kaitan paradoks ya. Bahwa di pandemi itu banyak sekali paradoks, banyak sekali ironi kehidupan, hal yang berbata dua gitu ya. Paradoksnya itu begini, saya terus terang ini bukan sebagai kebanggaan, tapi saya mau menunjukkan pengalaman saya yang sangat mudah untuk, ini ya udah saya bantu gitu ya. Nah, persoalannya bukan pada niatan kita menolong dan jumlah yang kita kirimkan atau kita transfer, tapi pada model relasinya, bagaimana relasi itu dibentuk. Karena sangat mediatisasi atau mediasi oleh sistem, khususnya teknologi digital. Ya, nah, teknologi digital tadi saya sebut perjumpaan dengan sesama itu adalah taruhan eksistensial. Jika tadi Abraham bertemu dengan 3 orang, ternyata 3 orang itu adalah pemimpin dari perampok, dan perampok di masa itu sangat umum terjadi dan tidak dianggap sebagai kriminal, itu bagian dari dinamika relasi sosial pada waktu itu. Bisa jadi habis atau terjadi kemalangan keluarganya Abraham ya. Nah, elemen taruhan itu hilang atau berkurang sekali pada masa teknologi digital ini. Ya. Karena prosesnya sangat personal, nggak perlu orang tahu, jadi saya mau kasih 10.000 ya juga akan diterima, 50.000 juga akan ini gitu loh, nggak ada. Proses taruhan itu berkurang, jadi bukannya kurang ramah, tetapi menjadi lebih keramahannya itu lebih massal, sifatnya lebih massal, kurang personal. Itu juga tidak salah. Karena saya juga dari kumpulan data dari teman-teman ini, saya memperkenalkan istilah keramahan organik. Yaitu keramahan yang pertama realistik sifatnya. Nah, seperti tadi, saya membantu itu tuh realistik aja. Yaitu persaudaraan, solidaritas sosial yang bersifat realistik. Yang kedua, keramahan organik itu berada dalam jejaring sosial, dimaknai oleh jejaring sosial. Artinya keramahan organik itu tidak menghayalkan keramahan yang paling ultim, paling tinggi gitu tuh. Ya, keramahan organik bersifat sangat sosial, berada di dalam jejaring sosial, dimaknai oleh kelompok sosial tertentu. Jadi sifatnya bakti sosial. Ya, massal, diri ini menjadi terserap dalam crowd, kumpulan, kan kita biasanya ada istilah crowdsourcing gitu ya. Crowdsourcing itu menghilangkan aspek individual. Nah, itu jadi sementara keramahan yang dibayangkan oleh Kearney dan kawan-kawan itu, filsuf-filsuf kayak Derrida, kayak Levina, terus Buber dan seterusnya, Kearney dan seterusnya itu optimistik sekali, bersifat personal dan ada taruhannya. Itu akan betul-betul momentum itu akan datang kalau kita ketemu tamu yang di luar dugaan.
mungkin musuh kelompok kita, itu barulah momentum itu apakah kita menjadi hostile atau menjadi hospitable. Ya, itu yang ini. Jadi sementara di penelitian yang ditemukan adalah keramahan yang bersifat organik. Yang taruhannya nggak terlalu besar. Ada yang besar pasti, tetapi lebih bersifat dalam bentuk regulasi, peraturan, larangan, PSBB, terus new normal, new era, kalau istilahnya di pemerintahan di Bali itu new era, era baru dan seterusnya ya. Jadi itu. Nah, kira-kira begitu. Mungkin saya sebenarnya juga. Jadi untuk merespon dari Dasein, kayaknya kok nggak asing ya. Dasein ini siapa sih? Oke, ada pertanyaan lain adalah dari pertanyaan lain. Oke, ini saya gabung aja ya Pak pertanyaannya. Boleh. Nah, yang pertama mengenai bentuk jangka panjang hospitalitas yang dilakukan oleh gereja. Terus apakah itu hanya sekedar etiket atau kesadaran etis, Pak? Ya, terima kasih. Ini siapa sih Yude Eruf ini? Kok kayak kenal? Oke deh. Iya, dan Kak Lim. Ya. Oh, Kak Lim juga. Baik, Kak Lim sabar ya. Yang terakhir dulu soal etiket. Nah, di konteks yang saya sebut tadi keramahan organik itu, etiket dan etika itu menyatu gitu. Ya, apa namanya ya, etika itu ya ekspresinya dalam bentuk etiket. Ya kira-kira begitu. Nah, untuk menjawab jangka panjangnya itu mungkin saya singgung sedikit tentang anateisme ya. Anateisme belum saya bahas. Supaya kita melihat konstruksi teologinya dari Kearney ini bagaimana membantu memahami dalam konteks penelitian kami. Jadi anateisme itu ana artinya sesudah, teisme itu sesudah teisme. Nah ini adalah sebuah bentuk baru untuk menghadapi kondisi postmodern, di mana terjadi yang kita saksikan itu kan penguatan identitas keagamaan, tetapi juga sekularisme semakin kuat. Di Amerika Serikat kelompok yang menyebut diri none of the above, itu maksudnya kalau ada statistik, ada survei, kalau ditanya agamanya apa, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Islam, Buddhisme, Sikhisme, dan seterusnya, lalu nanti ada kolom none of the above. Itu semakin meningkat, makin banyak orang yang sekuler. Nah, sementara kebaikan terhadap sesama itu rupanya tidak tergantung dari orang itu beragama apa enggak, apalagi di era pandemi ini. Benar-benar dirusak habislah semua kategori yang dulu kelihatannya ketat. Beragama berarti baik, ateis berarti jahat, itu diobrak-abrik. Nah, anateisme itu berusaha mencari jalan tengah bahwa ada semacam pemahaman transendental terhadap kebaikan manusia, terhadap jiwa manusia, spiritualitas dan sebagainya yang melampaui kategori teisme dan ateisme. Makanya disebut dengan anateisme. Nah, tokoh-tokoh yang dibahas oleh Kearney itu termasuk Derrida, termasuk Etty Hillesum ya, seorang tokoh orang Yahudi yang tidak bisa dibilang tidak beragama, tapi kalaupun dia bilang beragama, cara beragamanya sangat-sangat berbeda dengan asumsi-asumsi tradisional keagamaan. Nah, orang-orang itu yang disebut sebagai orang-orang yang anateis. Nah, anateisme dalam kaitan dengan keramahan ada 5 momen anateisme. Yaitu ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita berjumpa dengan realita yang lebih besar. Ketika kita berjumpa dengan penderitaan. Nah, pandemi adalah katakanlah salah satu momen penderitaan global. Ya, sebutlah begitu. Maka ada 5 momen. Imajinasi, humor, komitmen, discernment atau penilaian, dan hospitalitas. Ini sebetulnya menurut saya si 5 ini terikat dalam momen perjumpaan yang kita sebut juga hospitalitas. Dan itu kami temukan di dalam penelitian lapangan. Imajinasi misalnya. Di tengah pandemi sangat dibutuhkan imajinasi baru yang mengarah kepada kreativitas. Nah itu jelas. Kami menemukan keramahan-keramahan yang imajinatif ya. Yaitu tadi misalnya misalnya koalisi rakyat lapor pandemi, lapor COVID ya, itu oleh Mbak Irma namanya. Itu sangat keren menurut saya, dan itulah contoh dari imajinasi di tengah penderitaan.
Nah, gereja-gereja juga begitu, dibutuhkan imajinasi-imajinasi baru untuk merespon penderitaan. Yang kedua adalah momen humor. Ini jarang, karena orang beragama yang tradisional suka memusuhi humor. Agama kok dibuat mainan, nah gitu-gitu ya. Apalagi nggak tahu kalau Iren ikut Twitter. Kalau saya kan salah satu subjek penelitian saya itu kan di Twitter, itu kan ada banyak sekali kelompok garis lucu. Saya pernah buat penelitian tahun lalu tentang kelompok-kelompok itu. Saya mengumpulkan sekitar 400 akun garis lucu, termasuk agama. Jadi ada Konghucu garis lucu, Katolik garis lucu, HKBP garis lucu, Karismatik garis lucu, gitu-gitu. Banyak. Nah itu justru dibutuhkan sebetulnya di era pandemi. Karena apa? Karena humor adalah cara paling primitif manusia untuk survive. Ya, dan satu, yang kedua, humor adalah cara manusia untuk mengatasi paradoks hidup. Nah, itu. Jadi salah satu cara supaya jangka panjang hospitalitas itu bisa hidup ya dengan humor. Sudah terlalu banyak penderitaan ya Pak? Iya, bukan semata untuk melarikan diri ya. Bisa juga humor untuk melarikan diri, eskapisme bisa ya. Tapi humor dalam hal ini maksudnya bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengatasi paradoks gitu. Dan kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah sangat banyak menderita dan mereka mentertawakan itu. Itu salah satu cara survive-nya. Nah, lalu komitmen. Nah, kalau ditanya tadi dari ibu kali ya, Ibu Yode Eruf ya. Ini jangka panjang itu komitmen. Ya, ada komitmen terhadap panggilan gerejawi. Nah, ini memang menjadi tantangan, tapi kan ini sudah bulan ke-5 atau ke-6 setelah pandemi ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, bulan ke-5. Jadi harusnya momentum krisis itu sudah kita lewati, yang penuh dengan ketakutan dan sebagainya. Ya mungkin ketakutan masih tetap ya, tapi krisis awalnya itu sudah berlalu. Sekarang krisis yang lain yang kita sudah bisa mulai punya hal yang programatis. Nah, komitmen itu ditentukan dari menentukan pada bagaimana jangka panjang bisa. Nah, ini dari penemuan di lapangan ya. Karena ada satu kelompok, saya lupa kelompok siapa itu, kelompoknya itu keren-keren namanya. Ada kelompok A, Cihema, Teletubbies, Beautiful Stranger, sama Girls, kok saya lupa namanya, Girls Squad. Nah, Girls Squad. Ya, keren ya. Girls Squad itu isinya cewek semua, termasuk Hans. Itu cewek semua isinya. Nah, jadi itu salah satu dari mereka itu mewawancarain ini, yaitu tadi yang kayak polisi, satpam, mereka-mereka yang selalu berhadapan dengan ini, kelihatan bahwa ada sistem yang terbentuk dengan baik, itu akan di era pandemi sustain, bisa bertahan. Nah, jadi karena itu adalah refleksi dari komitmen. Jadi salah satu dari 5 momentum anateisme, kondisi di mana kita harus berjumpa dengan begitu banyak tantangan hidup ya, secara anateistik ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah discernment. Berjumpa itu adalah momen hermeneutik. Kita menafsir orang. Dari menafsir orang itulah kita menentukan langkah selanjutnya. Nah, untuk jangka panjang kita membutuhkan imajinasi hermeneutik dan juga discernment. Hermeneutik sebagai discernment, sebagai penilaian terhadap situasi, sehingga tidak bisa tidak mengandalkan emosi sesaat. Wah, orang ini butuh pertolongan, ayo kita bantu. Karena tidak mungkin. Di awal-awal kita ingat banyak sekali gereja yang menyediakan makan siang buat orang siapapun boleh ambil gitu ya. Tetapi secara jangka panjang kita perlu yang lebih programatis daripada itu. Itu membutuhkan discernment. Sehingga komitmen keramahan itu berkelanjutan, bukan hanya untuk sesaat. Karena begitu krisis ini, pandemi ini menjadi rutin, setelah tadinya menjadi viral, lalu menjadi rutin, menjadi sesuatu keseharian kita, maka nggak bisa lagi dengan model-model yang karitatif, itu nggak bisa. Harus sustainable, harus ada program. Barulah hospitalitas itu jangka panjang. Dan lalu terakhir keramahan itu sendiri, bahwa ada momentum yang sungguh-sungguh keramahan itu, tadi saya sebut, ada taruhan eksistensialisnya. Nah, itulah 5 momentum ini untuk menjawab dari Ibu Yode Eruf. Saya boleh langsung? Ini
sekalian juga menjawab pertanyaan dari Kak Samuel Suteja tentang hospitalitas dilihat dari fenomena sehari-hari atau dalam hal yang sistemik, ternyata dua-duanya bisa terlihat ya Pak. Kak Samuel kok kayaknya saya tahu orangnya ya. Pernah ketemu kayaknya. Iya. Oke, ya bisa ya, betul. Ya, hal yang sistemik. Jadi setelah pandemi ini sudah menjadi rutin, maka hospitalitas harus diwarnai dengan komitmen dan discernment. Ada hermeneutiknya di situ. Menilai keadaan, membuat tafsir terhadap keadaan. Kak Lim. Oke, Pak. Apakah hanya sekedar etiket? Nah, kayaknya itu juga sudah menjawab. Jika hospitalitas itu adalah momentum anateisme yang menyangkut 5, ada humor. Humor itu adalah ekspresi hospitalitas juga. Kecuali itu pelecehan, perundungan, nah itu baru kacau tuh. Jadi bahwa humor sebagai cara untuk mengatasi paradoks hidup, ironi-ironi hidup, itu adalah dan kepada sesama dan memberi kebahagiaan kepada sesama, itu adalah momentum hospitalitas juga. Jadi dia melampaui etiket. Ya. Oke, Dasain, oke, terima kasih. Ini dia Pak Ian, ini teman baik saya nih. Apakah bisa dikatakan bahwa di Indonesia era pandemi itu didominasi oleh faktor-faktor ikut-ikutan? Bisa jadi, tetapi salah satu analisa saya lupa siapa itu ada faktor ini, Pak Ian. Faktor kultur. Itu sebenarnya mengapa teman saya yang dari Inggris sangat mengagumi. Meskipun saya sebagai orang Indonesia ya kayaknya sih biasa aja, kita juga begitu gitu, dari dulu. Dan belum lagi kita melihat kekacauan-kekacauan yang lain itu ya. Hostilitasnya juga kuat gitu. Artinya nggak hanya melulu kebaikan, tetapi bisa jadi ikut-ikutan, tetapi kalau itu bersifat kultural itu bisa jadi sistemik lah. Bukan sistemik. Organik. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan istilah keramahan organik. Jadi keramahan organik itu bersifat kultural juga. Memang sudah ada di dalam diri kita. Momentum ini lalu muncul dengan sendirinya. Tidak semua pastinya, tetapi tapi dia sangat alamiah, bukan sangat kultural, sangat sosial, sangat bukan yang ideal-ideal, bukan yang keren-keren. Jadi artinya gini, keramahan organik itu bukan menolak sih, tapi tidak menganggap keramahan itu ada keramahan yang tanpa apa istilahnya, tanpa pamrih. Itu dalam tanda petik nggak ada. Yang ada adalah yang organik, yang ada kepentingan, ya ikut-ikutan, ya bersifat kultural. Kultural itu kan memang ada tuh keramahan kultural, bahwa misalnya kayak saya di Manado itu, kalau saya pertama kali saya ke Manado itu, teman saya orang Manado itu memestakan saya. Saya kira tuh ada acara persekutuan doa atau apa, nggak taunya hanya untuk saya dimasakin besar-besaran gitu loh. Itu kan keramahan yang sangat kultural ya. Tapi juga tokoh sosiolog misalnya kayak Durkheim bilang keramahan yang kultural itu sangat mudah menjadi anomi. Kita udah melakukan itu ya rutin aja, tanpa punya pikiran gitu, tanpa berpikir. Gak ada maknanya. Ya maknanya ada, tapi kurang lagi dipikirkan. Karena sudah tidak ada taruhan lagi, sudah alamiah kan, otomatis gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi mau nggak mau di balik tindakan keramahan itu pasti ada kepentingan ya Pak? Ya. Ada kepentingan dan itu harus diterima ya, memang begitulah relasi sosial. Tetapi sedikitnya keramahan yang fundamental tadi yang dianggap oleh kami sebagai momentum kelima, ketika seluruh pengetahuan berhenti, ya kayak misalnya Abraham menerima 3 orang itu, dia tidak pakai pengetahuannya dulu, tapi hatinya dulu yang bekerja, itu pun tetap perlu diupayakan dan dikejar. Tapi yang keseharian itu organik sekali, sangat ditentukan ini. Nah mungkin sebelum saya merespon yang lain, ya boleh izin Kak Iren untuk berbagi soal yang terakhir sebelum kita bisa lanjut lagi diskusi tentang Allah yang patos. Karena tadi saya cerita ada 2 buku. Sayangnya kok tadi saya lupa ya nampilin image-nya bukunya, dari Abraham Joshua Heschel. Dia bukan orang Kristen, dia teolog dan filsuf Yahudi, tetapi sangat kuat pada
social justice. Nah, dia menulis bukunya The Prophets tentang para nabi. Itu adalah disertasinya dia di Berlin tahun 20-an. Nah, kami berdiskusi salah satu gagasan dari buku itu tentang Allah yang pathos, Theology of Pathos. Pathos itu tahu nggak? Pathos artinya apa? Pathos itu artinya pengalaman, Pak. Iya, benar, pengalaman. Pernah dengar kata empati ya? Empati. Oh ya, akarnya pathos ya, Pak? Iya, itu akarnya atau simpati, terus patologi. Nah, jadi kalau empati itu kan pathos, orang ikut di dalam pengalaman orang lain. Pathos, jadi empati. Yeah. Simpati itu pathos, orang menyelaraskan dengan perasaan dan pengalaman orang lain. Patologi adalah ilmu tentang sakit, bukan sakit penyakit, tapi ilmu tentang rasa sakit, pain, tentang kayak begitu. Ya, kebakar, memar dan sebagainya itu kan patologi, ilmu tentang penyakit, tapi penyakit juga. Dan karena apa, dari kata pathos dan logos, yaitu pathos itu artinya kesengsaraan. Jadi pathos maknanya luas, pengalaman, perasaan, emosi, termasuk juga penderitaan, rasa sakit, itu semuanya pathos. Nah, menarik sekali dari gagasannya, penemuannya Heschel, ini untuk menghubungkan lagi, karena ada pertanyaan tentang keramahan itu cuma etiket aja, cuma ikut-ikutan aja, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kami membuat istilah keramahan organik, supaya mampu merangkul itu juga gitu loh. Nah, pathos ini, temuan dari Heschel adalah, ternyata Allah Perjanjian Lama, khususnya yang disaksikan oleh para nabi itu, buat teman-teman yang bukan dalam tradisi Kristen, tapi jangan khawatir, ini pun bisa menjadi refleksi teman-teman sekalian. Itu di dalam kitab Perjanjian Lama itu, khususnya kitab para nabi, Allah itu bukanlah pengetahuan, tetapi tokoh yang si nabi dipaksa ikut merasakan perasaan Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi Tuhan itu artinya dia melampaui Allah-Allah yang doktrinal. Tuhan yang diproyeksikan oleh ajaran, Tuhan yang diproyeksikan oleh aturan-aturan, tradisi dan sebagainya, atau Tuhan filsafat ya, khususnya filsafat, karena Heschel secara terang-terangan mengkritik konstruksi filsafat Yunani, yang entah Tuhannya itu kalau di mitologi itu cuek aja sama manusia, semua kepentingannya para dewa gitu ya, atau pasif sekali, the unmoved mover kalau istilahnya Aristoteles ya. Tuhan dia adalah kausa yang pertama, dan unmoved mover, si penggerak yang tidak bergerak, dia sendiri tidak tergerak, nggak punya rasa apa-apa gitu ya. Sementara di para nabi, tulisan-tulisan nabi, Tuhan itu begitu hidupnya dan sangat pathos terhadap manusia. Itu yang disebut dengan tropisme. Antro itu kan manusia, antropos. Tropisme itu kecondongan. Aneh sekali. Jadi Tuhannya para nabi ini adalah Tuhan yang condong banget sama manusia. Kalau refleksi di Perjanjian Baru jelas banget. Jadi Tuhan yang digambarkan itu adalah Tuhan yang marah, gembira, senang karena manusia. Tapi juga jengkel karena perbuatan manusia. Gemas karena manusia juga. Kan ada ayatnya itu di Perjanjian Baru di Injil Yohanes. Karena sedemikian gemasnya Tuhan kepada manusia, maka dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh selamat gitu ya. Kan itu gemas. Sedemikian gemas ya, Pak? Ya, sedemikian gemasnya. Itu pathos. Karena itu pathos tidak bisa dikualifikasi semata-mata etika. Kalau kamu salah, kamu masuk neraka. Kalau ini masuk surga. Enggak. Pathos itu gambaran yang sangat indah menurut saya di Kejadian 3, ketika manusia terpleset makan buah yang dilarang sebelumnya. Dikatakan, doktrinnya mengatakan, pada hari kamu memakannya, kamu akan apa, Ira? Mati. Akan mati. Tapi apa yang terjadi? Dikasih baju, diusir. Nah, itu kondisi yang pathos. Jadi tidak dimatikan.
Nah, ini yang kembali ke anateisme tadi. Ada momen imajinatif. Keramahan itu yang patos, itu ada momen imajinatif. Tidak fix harus begini. Protokol kesehatan, iya, karena ini protokol. Tapi protokol kesehatan yang hospitalitas itu ada momen-momen imajinatif. Entah cara menyampaikannya, entah penerapannya, atau diperingatkan dulu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, gambaran itu ya, bahwa di perjanjian lama itu ada Allah yang patos, dan saya tidak tahan untuk ini. Mudah-mudahan ada Mas Nanda, karena Mas Nanda itu yang memberi saya gambaran yang bagus sekali tentang Allah yang patos. Saya ingin share. Ini gambar ini saya sangat suka. Mas Nanda ada nggak di sini? Nanda Prasetyo. Angkatan berapa ya? Nah, inilah gambaran Allah yang patos. Iya. Oh ya. Gemes ya Pak kelihatannya. Bukan saja gemes, tapi sayang banget gitu loh. Kayak bayi gitu kan. Dunia ini seperti bayinya. Aduh, kasihan banget. Aduh, aku sangat menyayangimu. Nah, itu dia gambaran apa. Nah, itu dikomunikasikan dengan wacana keramahan, saya kira menjadi sangat powerful karena lalu kita diminta untuk patos, empati, simpati, dan seterusnya sebagai refleksi kepada Allah yang semacam itu. Karena kita sudah mengalami ya Pak. Karena kita sudah mengalami. Ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, nggak bisa sih, itu nggak bisa disimpulkan. Oh nggak bisa. Oke. Berarti terlalu kalau dalam gitu. Kalau kita kaitkan dengan pertanyaan teman ini Pak, saudara siapa nama aslinya? Antivir_AL, akun Instagramnya, katanya bagaimana bisa memahami sejauh mana suatu hospitalitas yang disediakan masih dalam batasan atau boundary, tidak sampai dianggap sebagai suatu hostility. Contoh praktisnya mungkin apa yang bisa dilakukan gereja gitu Pak. Ya, ini mungkin saya tidak punya jawaban yang final ya, Mas Antivir_AL ini. Mas atau Mbak? Mas. Mas ya? Pasti. Belum tentu loh. Pasti Pak. Saya nggak punya jawaban yang final. Tapi kalau kembali ke anateisme sebagai hospitalitas sebagai kondisi dari anateisme, yaitu bukan lagi persoalan itu teis atau bukan gitu ya, tapi bagaimana kita berhadapan dengan penderitaan, pengalaman manusia, kekayaan pengalaman manusia, dan seterusnya, maka boundary itu mungkin nomor sekian. Kalau dalam 5 momentum anateisme, hospitalitas itu yang paling tinggi, yang kelima, itu sudah melampaui pengetahuan. Ketika pengetahuan sudah berhenti. Karena waktu kita melakukan discernment atau penilaian, itu kan hermeneutik itu jelas pakai pengetahuan. Komitmen butuh pengetahuan. Humor, ya ada pengetahuan, ada juga pengalaman gitu ya. Tapi yang jelas hospitalitas itu ketika pengetahuan sudah berhenti, orang butuh ditolong, kita udah nggak sempat lagi mikir panjang lah kalau disederhanakan. Kalau dalam bahasanya Bunda Teresa itu, begitu kamu bertanya siapa orang yang mau kamu tolong, udah hilang itu keramahannya. Itu bukan lagi cinta kasih. Karena ketika itu menjadi perhitungan, ada perhitungan di baliknya. Tapi ketika kita tidak tanya-tanya dan langsung saja, spontan misalnya begitu, itu maka sebetulnya sudah tidak tahu lagi itu ada boundary atau tidak. Karena tidak terhindarkan ada hospitalitas yang ternyata dianggap sebagai hostility bagi orang yang lain, apalagi orang-orang yang parno gitu ya, orang-orang yang baperan, itu ya pasti bisa jadi akan, oh kamu ada maunya nih, nah, kayak gitu tuh. Ya, apalagi sudah orang yang pernah mengalami trauma dalam relasi, putusnya 16 kali misalnya, ditolak sama cewek 16 kali, itu ya mungkin buat dia semua hospitalitas itu palsu gitu. Bisa jadi begitu. Tapi bagi yang pelaku, mengapa tadi saya katakan hospitalitas itu dimulai dari persepsi diri terhadap orang lain.
nggak peduli si tamu ini ternyata jahat pada saya, si orang asing ini ternyata, karena kan taruhan. Karena begitu kita menentukan boundary, kita kehilangan momen taruhannya itu. Itu tadi yang saya sebut bahwa di dalam kondisi keramahan organik, momen taruhannya itu menjadi tipis kalau pakai HP ya. Karena ya mudah gitu. Kalau saya nggak punya uang, ya saya nggak bantu. Saya punya uang ini. Sementara hospitalitas yang ultim, yang menurut skema tadi yang kelima, itu yang ideal banget, itu nggak peduli dengan boundary. Semua taruhan diambil gitu ya. Sederhananya begitu. Wah, menarik sekali ya Pak. Jadi bergantung juga pada pemberi dan penerima gitu ya Pak. Bagaimana mereka memahami antara hospitalitas dan hostilitas. Ya, tergantung kita sih sebenarnya, nggak peduli orangnya bagaimana. Hospitality itu kita yang punya persepsi terhadap orang lain. Orang lainnya mungkin ya lain lagi sikapnya terhadap kita gitu. Mungkin malah mau memanfaatkan kita. Nah, itu memang betul. Jadi, tapi ya itu tadi, dalam penemuan di lapangan, elemen-elemen itu ada, tetapi umumnya adalah lebih bersifat organik tadi, yang memang berdasarkan pengertian orang, ada sistemnya. Ya kayak customer service itu kan, ya memang dilatih begitu. Selamat siang, Ibu, ada yang bisa saya bantu, ya itu ya sistem gitu loh. Tapi yang begitu-begitu tuh juga sustain, kita juga harus sadari bahwa itu sustain, karena itu menyangkut komitmen dan discernment tadi. Oke Pak, pertanyaan terakhir yang akan dijawab di sesi selanjutnya ini Pak, karena kebetulan sudah 5 menit lagi mau sejam. Ya. Pertanyaan terakhir adalah, berarti apakah hospitalitas dan hostilitas ini berkaitan erat nih Pak sama yang namanya ketulusan gitu ya Pak? Oke, kita jawab nanti Pak. Oh, iklan dulu? Supaya ini, iklan dulu Pak, supaya ini teman-teman teologi keramahan nggak kabur. Saya suruh ngapain ini? Kita end dulu, nanti saya invite lagi ya Pak. Oh gitu, oke. Terima kasih. Oke. Ya. Jangan lupa join sesi 2 teman-teman. Ya. Ini saya kali ya. Oke, selamat bergabung kembali Pak. Halo. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saya yang sebelumnya nih Pak. Ternyata ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah jaga jarak menjadi bagian dari keramah tamahan, Pak? Halo, Pak? Ya. Ya. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab dan kebetulan terkait erat dengan pertanyaan saya yang sebelumnya tadi, Pak. Katanya, ini dari saudara John Eka Setiawan. Apakah jaga jarak menjadi bagian dari keramah tamahan, Pak? Jaga jarak, oke. Ya. Saya kira mungkin itu tadi yang saya sebut dengan selalu siap dengan paradoks ya. Ya sebetulnya ini kan sebagai analisa saja ya. Kalau kita di dunia nyata, kita nggak usah pusingin lah. Pokoknya kalau mau bantu aja gitu ya. Tapi memang jaga jarak ini memang bagus sekali kalau bisa dianalisa, karena dia mengandung dua hal itu. Dia sungguh-sungguh paradoks. Ada ironi. Di satu sisi dia dimaksudkan untuk menjaga keselamatan banyak orang, karena itu dia punya elemen keramahan juga ya, sekalipun tidak secara individual ya. Kan melindungi warga itu kan bukan berjumpa dengan orang asing atau tamu. Mungkin tamu dan orang asingnya itu sudah melebur lah. Tapi itu untuk tujuan kebaikan. Tetapi itu tadi, kalau dia tidak transparan, tidak mengandung edukasi publik, itu bisa jadi bentuk bentuk alienasi. Karena sekarang mungkin sudah tidak, karena menurut saya setelah bulan Juni lah, itu sudah lebih, pandemi sudah menjadi kenyataan keseharian, orang sudah bicara tentang masa depan, apa yang sudah dilakukan, bagaimana untuk survive dan seterusnya. Tapi sebelum itu memang tentang mau pakai atau tidak. Di Amerika itu kan isu yang sangat-sangat besar gitu, apalagi karena presidennya tidak memberi contoh gitu ya, tidak memberi teladan. Nah, itu bisa menjadi isu. Tapi
yaitu tadi kalau tidak transparan, tidak mengandung elemen edukasi, lalu hanya sebagai wajah politik saja, nah itu bisa menyembunyikan hostilitas. Karena orang yang tidak pakai lalu dikucilkan misalnya, atau sebaliknya orang yang pakai justru dianggap, kalau di Amerika kan orang yang pakai malah justru dibully. Nah itu justru, jadi isu itu malah jadi hostilitas. Tapi kalau kepada momen hospitalitas itu sendiri sebagai bagian dari kondisi anateisme itu, ini betul-betul menantang asumsi kita terhadap apa yang disebut dengan relasi sesama manusia. 2 hari lalu kan ada diskusi bersama, kalau tidak salah dengan Dasein Academy gitu ya, kalau nggak salah. Saya lupa ingat itu, samar-samar. Itu bicara tentang Zizek. Zizek itu kan bicara tentang mengutip dari Yohanes ya, kebangkitan Yesus yang pada waktu Maria Magdalena ingin menyambut, ingin memeluk gitu ya, tangan berat. Tapi Yesus bilang jangan sentuh aku, noli me tangere dalam bahasa Latin. Itu adalah sebuah tantangan untuk memikirkan kembali relasi, bahwa relasi tidak melulu harus muka dengan muka. Relasi itu bukan melulu harus menengadah kepada Tuhan, tapi relasi itu justru harus melihat ke kanan ke kiri. Ya, itu satu. Yang kedua, dari Freud, Sigmund Freud itu kan sudah mengatakan wajah ini adalah topeng, mask. Yeah. Jadi sebetulnya melihat muka dengan muka itu tidak sama dengan melihat kejujuran orang itu. Tidak ditentukan dengan itu. Jadi artinya jangan khawatir bahwa dengan memakai masker itu, relasi itu ini memang menjadi asing karena nggak biasa. Tapi itu tidak menunjukkan hakikat dari relasi yang sesungguhnya, yang sebetulnya ingin dibangun lewat hospitalitas itu. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi dia punya dua paradoks gitu ya. Iya. Oh ya, mungkin tambah sedikit, kalau ya tadi kan bahwa seruan untuk memakai masker dan protokol kesehatan lah secara umum ya, itu tergantung dari transparansi kebijakan dan sebagainya, atau wajah politik atau tidak, ada elemen edukasinya atau tidak, dan juga ada soal ada nggak sistem koreksi dan evaluasi. Ya, kalau tidak ada koreksi dan evaluasi maka itu bersifat insidentil, mungkin tidak memikirkan itu soal hospitalitas atau enggak sama sekali, pokoknya hanya ya disuruh begitu ya udah gitu. Karena ada evaluasi dan ini maka akan lebih sustain lah kebaikannya itu. Terutama yang bersifat sistemik ya Pak? Iya, yang sistemik itu nggak hanya butuh momen atau momentum, butuh sinambung, butuh yang programatis. Baru dia keramahannya sinambung. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Oke. Saya tutup dengan satu pertanyaan. Masih loh. Saya tutup dengan satu pertanyaan, Pak. Bagaimana semangat religiusitas, karena tema kita adalah Spirit of Religiosity, bagaimana semangat religiusitas yang dibutuhkan nih, Pak, di era pandemi seperti ini? Ya, saya kira sudah bisa kita rangkum dari tadi bahwa pertama yang paling minimal yang keramahan organik lah. Itu yang sudah ada, kita bantu orang yang kita bisa bantu dan kita kembangkan terus. Tapi yang di era pandemik saya kira perlu yang lebih sistemik, programatis. Kalau kita mau kembali kepada gereja kita, maka gereja kita harus yang memikirkan jauh ke depan, fokus pada yang yang sungguh-sungguh membutuhkan dan mengembangkan patos ya, sama seperti Allah yang kita hayati itu adalah Allah yang patos, maka kita pun patos terhadap sesama. Kita terus-menerus mengembangkan solidaritas karena perjalanannya masih panjang, pandemi ini masih panjang, sehingga butuh energi yang lebih panjang, maka perlu yang lebih sinambung, sistemik. Mungkin itu sih. Oke.
Jadi karena Allah tidak meninggalkan kita, jadi kita juga bisa, Betul. kenapa enggak ramah dan solidaritas dengan sesama kita ya Pak? Iya, saya yakin sudah ada lah itu, hanya perlu dikembangkan dan diskusi kita malam ini tuh memberi makna. Menurut saya sih itu sih, karena nggak ada hal yang baru kok. Yang tadi saya sampaikan itu kan Iya. tidak ada hal yang baru. Nah, kita tidak, selama penelitian juga tidak menemukan hal yang sangat mengejutkan, tetapi lebih kepada apa namanya, oh kalau gitu kita bisa memaknai baru, kita bisa membuat sesuatu yang lebih programatis. Kira-kira begitu sih. Makasih ya semua sudah mau Oke. love-nya yang banyak gitu. Jangan Jangan lupa lupa bom like ya Pak. ya bom like dan follow IG saya, Ketemu Besar di Surga dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Oke Pak, jadi karena dari masa situasi pandemi seperti ini, gimana nih Pak kesibukan selanjutnya Bapak? Apa ada acara lagi, Ya bener. pertemuan yang kiranya bisa Oke, kita ya. ikuti lagi gitu? Ya mumpung ada waktu ya, ini Iya. hari Selasa depan tanggal 18, satu hari sesudah kemerdekaan, saya bersama teman-teman dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia dalam rangka untuk peluncuran jurnal Marturia akan berdiskusi soal ini, Eloi Eloi lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata yang sangat terkenal dari Yesus di kayu salib. Iya. Dan bagaimana maknanya, judul kecilnya Pandemi dan Pergumulan Teologis dalam Kitab Perjanjian Lama. Nah, nanti hari Selasa pukul 7 lewat ada Google Meet-nya, ada live YouTube-nya. Jadi silahkan diikuti. Nanti setelah ini akan saya tampilkan di IG saya sehingga nanti bisa tolong di like ya. Dan makanya jangan lupa di follow ya Pak. Jangan lupa di follow, itu wajib sekali hukumnya. Dan nanti bisa tahu harus bagaimana mendaftarnya karena ada QR code-nya untuk pendaftaran. Ikuti terus, kita bisa ngobrol lagi untuk isu yang lain. Jadi terima kasih Kak Iren. Oke teman-teman, jangan lupa ya siaran ini nggak hanya bisa ditonton di Instagram, tapi nanti akan diupload ulang di YouTube Teologi UKDW dan juga Facebook. Dan juga diputar di siaran Petra FM di 107,5 FM. Keren. Canggih ya Pak? Canggih, keren. Oke, teman-teman, sampai di sini saja. Buat yang mahasiswa baru, semangat kuliahnya, nanti ketemu sama Pak Leo lagi. Ya Pak? Sebelumnya follow dulu. Wajib itu hukumnya. Supaya dikenal ya Pak? Iya. Oke, terima kasih sudah bergabung teman-teman. Selamat mempraktikkan keramahan di kehidupan sehari-hari. Mempraktikkan keramahan ya. Iren juga makasih ya Kak. Bye-bye. Terima kasih banyak juga Pak Leo.